A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Hamba Allah yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam matan Al-Imam Syekh Ahmad Ibnu Athaillah Sekandari, al-ilmu in qaranathu al-khasyah falaka wa illa fa'alaika. Al-ilmu in qaranathu al-khasyah falaka wa illa fa'alaika. Ilmu yang disertai dengan perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu yang sangat menguntungkan bagi kita dan tidak akan membahayakan bagi diri kita. Sebagaimana yang pernah baginda Nabi kita Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau telah bersabda, bila mana setiap hari aku tidak bertambah ilmu yang bisa mendekatkan diriku kepada Allah, kata Rasul, artinya terbitnya matahari di hari itu tidak mengandung berkah untukku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelak di akhir zaman akan ada orang-orang yang mencari dunia dengan mengatasnamakan agama, memperlihatkan di depan orang-orang bulu domba yang halus, artinya mengutamakan penampilan. Lidahnya itu lebih manis daripada madu, namun hatinya hati serigala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, untuk orang-orang seperti ini, apakah kamu akan menentangku dan mempermainkan aku? Maka demi kebesaranku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, aku akan menurunkan ujian berupa fitnah kepada mereka, sehingga orang-orang yang sabar dan tenang, mereka pun akan menjadi kebingungan. Kemudian di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga yang lain, akan datang suatu zaman di mana manusia pada waktu itu tidaklah Al-Quran hanya tinggal tulisannya saja. Jadi Al-Quran tinggal tulisan saja, maksudnya tidak dibaca dan tidak dipraktekkan, tidak dibaca, tidak ditadabbur dan tidak diamalkan. Dan agama Islam itu hanya nama belaka. Ialah suatu zaman yang sudah sangat jarang hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kenapa? Karena mereka tidak melakukan sebab-sebab yang bisa menurunkan hidayah. Artinya hanya bicara hidayah dari Allah, tapi tidak melakukan atau tidak mencari hal-hal yang dapat menurunkan akan hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masjid hanya dipenuhi dengan tubuh-tubuh yang tidak berhati takwa. Sejahat-jahat manusia di zaman itu adalah para ulama, karena ulama justru sebagai sumber fitnah. Riwayat melalui daripada Abu Hurairah radhiyallahu an menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa belajar ilmu agama dengan niat tidak untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak mempelajarinya melainkan kecuali hanya untuk kepentingan duniawi sahaja, maka kelak di hari kiamat orang-orang ini tidak bisa mencium baunya surga, bau surga. Al-Imam Hasan radhiyallahu an
beliau telah berkata, siksaan orang-orang pandai, alim ulama, ialah matinya hati. Ini siksaan bagi orang alim ulama. Kemudian ada yang bertanya, apa cirinya hati yang mati? Jadi bertanya seorang sahabat kepada Imam Hasan radhiyallahu an, apa cirinya hati yang mati? Kemudian beliau menjawab, dia mencari barang dunia dengan cara menjual soal akhirat. Jadi barang dunia, kepentingan untuk kepentingan dunianya, dengan cara dia menjual permasalahan soal akhirat. Sejahat-jahat manusia ialah sang penjilat raja, orang yang berkuasa maksudnya, untuk mencari keuntungan dari barang yang halal atau subhat. Dalam riwayat melalui Abu Darda radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, Allah Ta'ala pernah menurunkan wahyu kepada salah seorang nabinya. Demikian, katakanlah kepada orang-orang yang belajar fikih agama yang tidak untuk kepentingan daripada agamanya, belajar yang tidak untuk diamalkan, mereka ialah orang-orang yang mencari dunia dengan cara menjual akhiratnya, memakai baju bulu kambing tapi hatinya bulu serigala, lidahnya lebih manis dari madu dan hatinya lebih pahit daripada buah jadam. Apakah mereka akan mempermainkan aku dan mengejekku? Pasti aku akan menurunkan kepada mereka, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai ujian. Pasti, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, aku akan menurunkan kepada mereka bencana sebagai ujian, sampai-sampai orang yang tenang dan sabar pun menjadi bingung karena dahsyatnya bencana yang menimpa umat-umat manusia. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memperkuat agama ini lantaran lidahnya orang-orang yang lacur. Jadi sebab lidah-lidah mereka, agama ini menjadi kuat. Karena kenapa? Karena akan banyak lahirnya ulama-ulama yang berjuang di jalan Allah, yang ikhlas semata-mata berharap akan ridhonya Allah. Mereka yang benar-benar mengamalkan ilmu agamanya, semakin Allah datangkan mereka. Farqad As-Sindi bertanya kepada Abul Hasan Al-Basri mengenai dalam suatu permasalahan atau suatu masalah. Kemudian dijawab oleh Abul Hasan. Dia berkomentar, yang dimaksud dengan para fuqaha berbeda dengan keterangan jawabanmu. Lalu dijawab oleh Abul Hasan, pernahkah kamu melihat dengan mata kepalamu sendiri sosok seorang ahli fikih? Ahli fikih ialah orang yang zuhud terhadap dunia, tetap istiqomah dalam ibadahnya, yang wirai, artinya orang yang terus merendahkan hatinya, tidak melukai kehormatan sesama muslim, menjauhi harta mereka, artinya mereka tidak terlalu tenang karena harta, rajin beribadah, mengikuti sunnah-sunnah Rasul, tidak membenci orang-orang yang di atasnya dan tidak menghina orang-orang yang di bawahnya, dan orang-orang yang tidak mencari dunia lantaran ilmu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada dirinya melalui baginda Nabi Muhammad. Itu makna ahlu fuqaha yang dijelaskan oleh Al-Imam Abul Hasan Al-Basri, penulis kitab Az-Zubad, berkata, orang-orang alim, para ulama
yang tidak mengamalkan ilmu akan disiksa lebih dulu daripada golongan penyembah berhala. Barang siapa yang bertambah ilmunya dan tidak bertambah baik akhlaknya dan tidak bertambah takutnya kepada Allah, maka hal itu tidak akan bertambah dirinya menjadi dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan akan bertambah jauh dirinya daripada Allah Subhanahu wa taala. Hamba Allah yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah matan penjelasan daripada matan al-ilmu in qaranathu khasyah falaka wa illa fa'alaika, karangan Al-Imam Syekh Ahmad Ibnu Athaillah Sekandari. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, terkhusus bagi diri kami pribadi, al-fakir, ad-da'ib ilallah, al-'afu minkum. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.